Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kuliah kami, yaitu mata kuliah Geografi Pariwisata, dosen pengampu Putri Tipa Anasi MPD, tentang karakteristik wilayah Papua dan destinasi wisata di Papua, oleh Halina F12411711021, Indah Purnama 412411711023. Provinsi Papua. Papua adalah provinsi terluas Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua, atau bagian paling timur wilayah Papua milik Indonesia. Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Sekitar 47% wilayah Pulau Papua merupakan bagian dari Indonesia, yaitu yang dikenal sebagai Netherlands New Guinea, Irian Barat, West Irian, serta Irian Jaya, dan akhir-akhir ini dikenal sebagai Papua. Karakteristik wilayah Papua. Papua memiliki luas area sekitar 421.981 km persegi dengan jumlah populasi penduduk hanya sekitar 2,3 juta. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi, dan sebagian dari pegunungan tersebut diliputi oleh salju. Destinasi wisata Papua dan kaitannya dengan karakteristik wilayah. 1. Raja Ampat. Terletak di Kabupaten Raja Ampat dengan topografi daerahnya didominasi oleh wilayah perbukitan. Sedangkan wilayah pesisir pantai memiliki karakteristik yang beragam seperti pantai landai berpasir hitam, berpasir putih dengan terumbu karang, pantai dalam, serta hutan mangrove. Sebagian wilayah berupa pegunungan dan daerah lereng-lereng yang curam. Destinasi pariwisata Raja Ampat sesuai dengan karakteristik daerah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Keelokan destinasi wisata Kepulauan Raja Ampat Papua yang merupakan destinasi wisata terbaik yang ada di Provinsi Papua Barat. Dengan 4 pulau utama yang berada di kawasan ini menjadikan keunikan tersendiri bagi wisatawan, yaitu Pulau Batantan, Misol, Salawati, dan Weigo. Para wisatawan yang berasal dari penjuru dunia sengaja datang ke objek wisata di Papua ini untuk menikmati keindahan pulau dan keunikan wisata bawah lautnya, serta menjelajahi dinding-dinding bawah laut dengan cara menyelam. Taman Nasional Teluk Cendrawasih. 90% wilayah berupa perairan dan merupakan kawasan konservasi terbesar dan terluas di Indonesia. Perairan di punggung Pulau Papua ini tak hanya memiliki hiu paus yang menjadi ikon kehadiran ikan terbesar sepanjang tahun di dunia. Teluk Cendrawasih juga menyimpan misteri kehidupan bawah laut serta keunikan geologis. Wisata ini memiliki kekayaan terumbu karang, selain itu juga dapat disaksikan hiu paus. Kehadiran hiu paus menjadi daya tarik tersendiri, belum lagi ditambah dengan keragaman budaya dan adat masyarakat dalam kawasan Taman Nasional ini. Danau Sentani berada di bawah lereng pegunungan Cagak Alam Cyclops yang memiliki luas sekitar 245.000 hektar. Danau ini terbentang antara kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Di danau ini juga diadakan Festival Danau Sentani untuk menarik wisatawan. Festival Danau Sentani biasanya diadakan pada pertengahan bulan Juni tiap tahun. Festival ini diisi dengan tarian-tarian adat di atas perahu, tarian perang khas Papua, upacara adat seperti penobatan Ondo Afi, dan sajian berbagai kuliner khas Papua. Selain itu juga terdapat wisata memancing, berenang, dan 24 kampung untuk belajar kebudayaan. Danau Paniai, danau terindah di dunia.
Karakteristik danau berkaitan dengan asal terjadinya. Danau tektonik, vulkanik, kawah, dan kaldera pada umumnya berada pada elevasi tinggi di sekitar gunung atau pegunungan dan memiliki dasar yang dalam dan sifat yang relatif stabil. Warna danau agak kebiruan dengan pasir dan tebing-tebing di sekitar tepian. Kondisi alamnya sangat asri. Sepanjang mata memandang hanya akan melihat hamparan perbukitan berwarna hijau. Selain keindahan alam, keragaman budaya penduduk di sana juga membuat orang tertarik datang ke sana. Ada beberapa suku yang tinggal di sekitar danau, yakni suku Mei dan suku Moni. Fasilitas yang ditawarkan seperti pos jaga untuk melindungi wisatawan, ada juga pemandu wisata yang akan mengantarkan sekaligus menjelaskan tentang asal-usul atau letak area di danau ini. Fasilitas lainnya seperti persewaan perahu, persewaan peralatan memancing, dan warung-warung tempat penjualan makanan dan minuman. Pulau Rumberpon berada di bagian utara Kabupaten Teluk Wondama, berbatasan dengan Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Karakteristik wilayahnya sebagian besar wilayah perairan, sehingga pulau ini memiliki pantai yang indah, yaitu Pantai Pasir Panjang. Pantai ini tidak berkarang dan mempunyai panjang sekitar 6.000 meter. Lingkungannya cukup bersih, ombaknya tidak terlalu besar dan udaranya sejuk. Berbagai aktivitas bisa kita lakukan di sini seperti ski air, snorkeling, selancar air, berenang dan memancing. Di pulau ini terdapat banyak jenis hewan seperti burung elang laut, kuskus dan rusa. Dan di daerah mangrove dan padang lamun, kita juga mudah menemukan penyu laut dan duyung. Salju abadi Jayawijaya. Pegunungan Jayawijaya adalah rangkaian pegunungan yang membujur di Provinsi Papua, Indonesia. Pegunungan Jayawijaya adalah rangkaian pegunungan tertinggi di Indonesia dengan puncak tertingginya yaitu Puncak Jaya, 4.884 meter dari permukaan laut. Di puncak pegunungan Jayawijaya terdapat salju abadi yang jumlahnya semakin menipis akibat pemanasan global. Gunung Jayawijaya dikenal sebagai salah satu dari 7 puncak tertinggi di dunia. Oleh sebab itu, mendaki puncak Gunung Jayawijaya ini merupakan hal yang paling diinginkan oleh para pendaki sejati. Berbagai rintangan yang ada di gunung ini seperti suhu yang sangat dingin, kondisi alam yang terjal, angin kencang dan hujan, serta minimnya oksigen di daerah ketinggian merupakan tantangan yang harus ditaklukkan oleh para pendaki. Teluk Yotefa berada di kota Jayapura, menawarkan pesona wisata alam dua sisi, baik dari air maupun daratan. Terdapat pantai cantik di sini sekaligus gunung yang diselimuti perpohonan hijau nan asri. Yang menjadi incaran wisatawan kala berkunjung ke Teluk Yotefa adalah Pantai Hamadi. Selain itu, yang bikin menarik lagi adalah sejarah Perang Dunia yang tersimpan, yaitu area pertahanan tentara sekutu di wilayah Jayapura. Jadi wisatawan bisa menemukan banyak sekali objek peninggalan perang seperti puing tank hingga kapal perang. Terdapat Gunung Mel yang sangat cantik, berdiri megah. Gunung yang satu ini memiliki goa yang sangat keramat dan suci. Konon katanya goa ini menjadi asal-usul suku Tobati dan Engros yang hingga kini mendiami Teluk Yotefa. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.